Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan presentasi mengenai kromatografi kolom, yang dimana kami dari sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fatia Najim Azharo, kemudian ada tiga teman saya yaitu Sinta Rizkiani, Rian Muhammad Rian, dan juga Gevira Azikro. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, itu pengertian mengenai kromatografi kolom yang akan disampaikan oleh Gevira. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kromatografi kolom. Nah, jadi kromatografi kolom itu adalah suatu teknik pemisahan zat dalam campuran berdasarkan interaksi komponen-komponennya dengan dua fase yang berbeda. Nah, di sini tuh ada fase diam dan fase gerak. Teknik ini juga digunakan secara luas dalam kimia organik dan biokimia untuk memurnikan senyawa, memisahkan komponen campuran, dan mengidentifikasi zat. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja kromatografi ya. Ada tiga, yaitu yang pertama itu didasarkan pada absorpsi komponen terhadap campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Nah, yang kedua itu ada adsorben bertindak sebagai fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Yang ketiga itu ada sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif terhadap dan tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gevira yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya mengenai alat kromatografi kolom yang akan disampaikan oleh Rian. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada alat kromatografi kolom, di mana yang pertama itu ada tabung kaca dengan ukuran sesuai kebutuhan. Umumnya ini panjangnya itu adalah 10 kali diameter tabung dilengkapi keran pada salah satu ujungnya. Kemudian ada adsorben, di mana adsorben ini merupakan bahan yang tidak larut dalam fase gerak, memiliki ukuran partikel yang seragam dan ditempatkan dalam tabung kaca tersebut. Umumnya digunakan SiO2 dan Al2O3. Kemudian selanjutnya ada wadah, di mana wadah ini adalah sebagai penampung hasil dari pemurnian kromatografi. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam kromatografi kolom. Yang pertama itu ada fase diam atau stationer phase, yaitu bahan yang digunakan dalam kromatografi yang tidak bergerak dan membentuk pelat-pelat teoritis. Biasanya fase diam ini berbentuk padatan atau cair. Yang kedua itu ada fase gerak, di mana fase gerak ini adalah bahan dalam kromatografi yang membawa campuran komponen yang akan dipisahkan dan bergerak di sepanjang fase diam. Lalu yang ketiga ada penyangga atau matriks, yaitu bahan padat yang digunakan untuk menahan fase diam supaya tidak bergerak. Kemudian ada solut, di mana solut ini adalah campuran komponen-komponen yang akan dipisahkan melalui sistem kromatografi. Lalu ada pengembang atau eluen. Ini adalah pelarut yang digunakan untuk mengelusi campuran komponen dalam sistem kromatografi supaya dapat bergerak sepanjang kolom. Yang terakhir itu ada eluat, yaitu pengembang atau eluen yang keluar dari dalam kolom yang mengandung komponen-komponen yang sudah terpisahkan. Lalu selanjutnya ada fase gerak. Fase gerak atau eluen dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut, di mana pemilihannya ini dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 sampai 0,8 untuk meminimalkan waktu dan jumlah eluen yang diperlukan selama kromatografi. Lalu eluen ini dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya, sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Optimasi eluen dilakukan melalui uji pendahuluan berskala.
kecil biasanya menggunakan lempeng KLT dengan fasa gerak yang sama namun ukuran yang diperkecil. Kemudian ada pembagian kromatografi kolom. Untuk pembagian kromatografi kolom ini ada kromatografi kolom atau KK, ada kromatografi cair kinerja tinggi KCKT, ada kromatografi cair vakum, dan ada kromatografi gas. Untuk kromatografi kolom, kromatografi cair vakum, dan kromatografi cair kinerja tinggi, biasanya itu fasenya padat dan fase diamnya padat, fase geraknya itu cair. Untuk kromatografi gas, untuk fase diamnya padat dan fase geraknya itu adalah gas. Untuk KCKT juga bisa dengan fase diamnya itu cair, fase geraknya cair. Lalu selanjutnya adalah rangkaian dasar alat kromatografi kolom. Ini adalah gambar dari rangkaian alat kromatografi kolom. Kemudian ada mengenai mekanisme pemisahan, di mana untuk kromatografi absorpsi, di sini komponen yang dipisahkan secara selektif teradsorpsi pada permukaan adsorben. Kemudian ada kromatografi partisi, di mana dalam kromatografi ini analit mengalami partisi antara lapisan cairan fase diam dan eluen sebagai fase geraknya. Kemudian ada kromatografi size eksklusi, di mana solut dilewatkan ke dalam adsorben berpori. Kemudian solut dengan ukuran kecil akan masuk ke dalam pori-pori adsorben tersebut. Solut dengan ukuran lebih besar dari pori-pori adsorben akan terelusi lebih dahulu. Dan ini tuh biasa digunakan untuk memurnikan dan memisahkan protein. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya mengenai mekanisme pemisahan, yaitu Rizky Rizkyani. Padanya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada mekanisme pemisahan, lanjutan dari mekanisme pemisahan yang tadi telah disampaikan oleh Rian. Eh, Selanjutnya ada kromatografi pertukaran ion, di mana fase diam itu memiliki muatan tertentu, yaitu kation atau anion. Pada analit yang berbeda muatannya, nah akan bertahan dalam adsorben dan secara selektif itu akan terelusi oleh fase gerak berupa pada berupa padat dengan pH dan kekuatan ion tertentu. Selanjutnya ada kromatografi pasang ion, di mana fase diam dapat berupa silika yang disilasnisasi, misalnya C8 atau C18, dengan fase gerak berupa buffer, ditambah kosolven organik dengan ion tanding yang bermuatan berlawanan dengan molekul sampel. Nah, selanjutnya ada kromatografi afinitas, di mana banyak digunakan untuk pemisahan enzim-enzim fase dia memiliki gugus khas atau ligan dengan afinitas tinggi terhadap solut, di mana solut yang bentuknya cocok dengan ligan akan bertahan di adsorben untuk membentuk kompleks. Solut yang lain akan terelusi. Selanjutnya, kompleks yang terbentuk tadi antara solut dengan ligan dielusi ulang sehingga diperoleh solut yang diinginkan. Nah, di sini ada gambar kromatografi kolom, di mana eh, gambar ini tuh menunjukkan bahwa proses pemisahan dengan metode kromatografi kolom itu pada awalnya campuran sampel itu diletakkan di atas kolom. Kemudian fase gerak atau LW-nya itu ditambahkan secara bertahap. Zat dalam sampelnya itu akan terpisah sesuai dengan afinitasnya terhadap fase diam dan fase geraknya ya, yang terlihat dalam bentuk lapisan-lapisan warna yang terpisah. Selanjutnya ada penyiapan sampel. Di sini ada penyiapan sampel pada fase gerak. Nah, dalam langkah ini pemilihan sampel gerak dilakukan dengan mempertimbangkan polaritas, kekuatan elusi, serta kelarutan sampel fase gerak akan menentukan seberapa cepat komponen dalam campuran itu bergerak melalui kolom, lalu mengemas kolom.
Di sini itu pengemasan kolom itu dilakukan dengan dua cara, yaitu cara basah dengan fase diamnya itu dibasahi sebelum ditambahkan, dan cara kering fase diam dalam keadaan kering. Lalu kolom harus dikemas dengan baik agar hasil pemisahan optimal. Selanjutnya ada preparasi, di mana preparasi sampel itu sampel dilarutkan dan dituangkan ke bagian atas kolom. Setelah itu, sampelnya itu dibiarkan homogen dengan fase diam dan dikeringkan, kemudian diratakan secara merata pada fase diam. Nah, proses ini itu penting untuk memastikan bahwa sampel dapat terdistribusi dengan baik di dalam kolom untuk pemisahan yang lebih efektif. Selanjutnya ada cara preparasi kolom. Nah, yang tadi cara basah dan cara kering. Di mana cara basah ini itu di yang pertama itu siapkan kolom, lalu memasukkan glass wall, yang ketiga memasukkan pasir pantai, yang keempat memasukkan solvent, lalu silika disuspensikan dalam solvent yang dimasukkan ke dalam kolom. Lalu keluarkan sisa solvent, masukkan pasir pantai, dan sampel dilarutkan. Untuk cara kering, yaitu siapkan kolom, masukkan glass wall, masukkan pasir pantai, masukkan silika kering yang dimasukkan ke dalam kolom, lalu masukkan pasir pantai, masukkan solvent, masukkan sampel ditambah silika yang setelah digerus, lalu dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya ada di dalam kolom aliran fase gerak itu akan membawa komponen-komponen analit ke arah sepanjang kolom. Nah, pada fase gerak ini mengalir sepanjang kolom akan terjadi kesetimbangan dinamis antara komponen yang terdapat dalam fase gerak dengan komponen yang terdapat dalam fase diam atau akan menghasilkan jumlah plat teori. Nah, di sini ada perhitungannya. Eh, N itu sama dengan jumlah plat teoritik. Nah, N itu sama dengan panjang kolom per tinggi plat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya di sini ada mengenai retensi atau rambat. Nah, dalam kromatografi kolom itu ada yang namanya retensi. Retensi ini dinyatakan sebagai VR atau volume tambat atau TR atau waktu tambat. Kemudian ada juga volume fase gerak yang diperlukan untuk membawa analit larut dalam kolom sampai ke detektor yang dinamakan dengan volume retensi. VR. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk bergerak melalui kolom menuju detektor disebut sebagai waktu retensi atau TR. Kemudian retensi diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak yang maksimum. Nah, mungkin di sini menunjukkan grafik dari kromatografi kolom. Oke, selanjutnya ada mengenai kekurangan dan kelebihan dengan metode kromatografi kolom. Nah, yang pertama itu kelebihannya dia fleksibilitas atau dapat digunakan untuk berbagai jenis senyawa. Kemudian yang kedua ada efisien, dia mampu memisahkan campuran yang kompleks. Kemudian ada juga sederhana, di mana peralatan dan prosedur itu tidak terlalu rumit. Kemudian yang terakhir adalah biaya murah atau lebih ekonomis dibandingkan dengan teknik lain. Nah, namun ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama waktu lama, di mana proses pemisahannya itu bisa memakan waktu cukup lama. Kemudian risiko kontaminasi. Jadi ada kemungkinan sampel itu terkontaminasi. Kemudian yang terakhir adalah tidak semua senyawa bisa dipisahkan, di mana senyawa dengan sifat yang sangat mirip sulit dipisahkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.